0,5. Tapi tadi masih jauh ini mungkin. Hah? Dimundurin aja di pinch. Dan apa sudah? Udah ke play man? Apa yang mau diulang tadi pertanyaan? Yang berapa persen? Oh, berapa persen? Jujur gue tuh mungkin bisa dibilang nggak pernah kali ketemu orang jahat ya. Apa gue nggak tahu, apa gue denial gitu ya, orang ada yang jahat sama gue ngerasanya baik. Enggak sih. Dimanfaatin gitu? Karena lo membagi semuanya? Not that I know of. Wow. Enggak sih. Atau lo nggak menganggap itu penting? Ya, bisa jadi mungkin karena buat gue kayak ya udah gue udah ikhlas bantuin orang, itu gitu ya. Iya kalau misalnya ada orang itu yang udah gue niat baik bantuin terus jahat, ya it's their loss aja sih. Ya, maksud gue ya itu urusan lo sama whoever gitu. Gue sih ya udah aja sih. Gimana caranya supaya bisa ya udah gitu? To begin with, gue Libra ya, gue air sign, jadi gue sangat gitu. Gue orang ya udah gitu, kayak nggak pernah never sweat small things aja gitu ya. Kayak buat gue kayak ya gue selalu balik lagi ke niatnya aja gitu. Gue mau nolong, jadi kalau gue tuh lebih kayak misalnya mau nolong orang dan minta tolong ke gue gitu, gue selalu nanya dulu ke diri gue sendiri, gue bisa apa nih. Kalau gue bisa, gue tolongin, tapi ya udah, I ask nothing out of you. Dan lu kalau mau jahatin gue itu resiko lo, gue nggak peduli. Tapi kalau misalnya emang gue nggak bisa, ya gue akan bilang kayak sorry banget, gue beneran kali ini gue beneran nggak bisa. Karena gue tahu kalau gue nggak bisa, gue bisain, gue jadi kayak maksa. Pamrih, pamrih maksa. Jadi ya mungkin caranya adalah kayak ya do whatever it is that you want to do, yang lo deliberately emang pengen lakuin. Tapi ya udah lo as nothing from it aja gitu. Maksudnya kayak ya niatnya lo nolongin aja gitu. Kenapa juga ribet sih gitu, kenapa jadi ribet apalah gitu ya. Kayak gitu. Nah berarti kan selama 4 tahun itu berarti lu juga menerapkan hal yang seperti itu kan? Iya. Ya, gue bantu orang bantu gue, masalah selesai. Nggak ada kendala berarti dong di pembangunan Sari ini kecuali ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin. Okay. Kendala ya pasti ada lah, yang namanya kehidupan ya. Maksudnya nggak cuma bisnis ya, maksudnya kayak ya pasti ada lah, obstacles pasti ada. Cuman kan it's how you see it gitu. Maksudnya lo melihat kendala itu sebagai apa gitu. Maksudnya kayak kalau kita banyak ngerasanya kayak ya udah, pertama kendala itu selalu kayak if we ya maksudnya kendala tuh sebuah ujian untuk naik kelas gitu kalau gue ngeliatnya ya. Jadi kayak apapun obstacles yang gue punya, ya kayak gue selalu kayak ya udah kita selesaiin, and then what's next nih, gue belajar apa nih dari sini, apa yang harus kita pelajari dari itu supaya itu nggak kejadian lagi gitu. Jadi kayak nggak mungkin lancar forever. Gue malah ngeri kali kalau ngerjain sesuatu kayak lancar mulu gitu, kayaknya there's something wrong. Apa yang wrong dari lancar terus tuh apa berarti? Ya nggak mungkin lah, maksud gue kayak ya kita tuh kan ya kayak segampang apa ya secara kehidupan tuh udah pasti nggak mungkin gitu. Maksudnya kita aja waktu kecil gitu ya, ini gara-gara gue jadi ingat misalnya kayak sesimpel kayak secara biologis aja, untuk kayak anak dari bayi bisa kayak tumbuh besar gitu ya, ada yang namanya growth spurt, dimana dia harus kayak emang ngerasain sesuatu yang gak enak banget dalam badannya, tapi itu memang kayak untuk dia bisa termasuk misalnya demam di dalamnya, untuk dia bisa langsung kayak tumbuh lebih cepat gitu ya, kayak growth seperti percepatan pertumbuhan gitu. Itu aja tuh kan ya maksudnya dalam biologis aja tuh terjadi gitu. Jadi emang kalau lo nggak melewati kesulitan, ya you're not gonna be where you are right now aja gitu. Jadi kayak kalau lo lancar mulu nih, antara dua sih, nggak pertama itu udah pasti nggak mungkin, kedua mungkin emang lo denial aja kali ya. Oke. Lo kayak denial aja, kayak nggak ngerasa ya acuh aja gitu kali ya sama kesulitan itu gitu. Nyaman nggak kalau lo sebutin tiga
3 kesulitan dari yang mild, medium, dan hot yang dihadapin sama Sare selama 4 tahun waktu ngebangun. Yang dari yang ini dulu, yang nomor 3 dulu. Yang 3 tuh berarti yang mana? Yang ya bisa diatasi lah. Ya kalau mau tuh paling ya kayak day to day basis ya, kayak misalnya ya sesuatu yang kayak lebih teknikal lah, kayak misalnya barang harusnya nyampe, kayak misalnya kita baru ngerasain nih kayak packaging kita habis, terus harusnya dikirim hari ini, tapi ternyata mesin di produsennya rusak total, yang kayak harus nunggu teknisi tertentu, jadi intinya kayak mundur banyak banget, mundur lumayan lama, sedangkan kita udah benar-benar nggak punya stok gitu, nggak punya stok packaging gitu. Dan kayak gitu tuh banyak ya kalau dalam bisnis tuh yang simple-simple, ya kecil-kecil kayak gitu, tapi kan tetap require solution kan, dan cepet gitu. Mungkin itu yang mild. Medium apa ya? Medium mungkin kayak ya apa ya? Medium sama besar tuh mungkin kayak misalnya jualan sesuatu nggak laku. Ya nggak laku aja gitu ya, kayak lama banget jualan tuh nggak laku sama sekali, nggak ada yang beli gitu ya, sales tuh jelek gitu. Ada tuh? Ya ada lah. Ya ada gitu. dan berkali-kali gitu. Tapi kita juga pernah laku banget yang kayak seminggu habis juga pernah gitu, maksudnya kayak 2 minggu habis gitu juga pernah. Jadi maksudnya kayak ya wajar lah gitu. Jadi ya fase-fase kayak gitu ya wajar aja sih. Mungkin yang paling buruk itu kali ya, apalagi ya? Ya sisanya teknis sih yang paling banyak lah ya. Ya kalau nggak laku gitu ya wajar lah ya, kayak bikin bisnis ya kan kadang ada ramenya, kadang enggak. Ya sama aja kalau bikin kayak podcast gini kan, kadang ada yang viewersnya banyak, kadang enggak gitu kan. It's something like, tapi kan dari situ lo belajar gitu, kenapa ya viewers gue yang ini banyak, kenapa yang ini enggak ya gitu. Oh yang ini mungkin suaranya kurang jernih or whatever. Nah di situ kan lo juga itu kan jadi cara, jadi ujian tadi gitu ya gue bilang, untuk kayak lo improve gitu, untuk supaya nggak kejadian lagi nih yang kayak gitu. Tapi yang menarik dari kalimat-kalimat yang lu pilih, gue penasaran sama cara lu menghadapi masalah dengan bingkai pemikiran lu. Ya. Thinking frame lu tuh gimana sih dalam menyelesaikan masalah? Thinking frame gue sebenarnya simpel banget sih. Kayak gue selalu merasa bahwa satu, gue nggak akan dikasih ujian yang gue nggak bisa hadepin gitu. Sebenarnya kalau bicara soal thinking frame, bukan itu deh. Thinking frame sebenarnya yang paling obvious dalam hidup gue adalah gue tuh banyak secara mental, gue banyak banget istilahnya apa ya, ditempa gitu ya sama pilihan olahraga gue. Jadi gue tuh orang yang udah maksudnya gue tuh olahraga tuh lama banget ya, segala macam udah pernah gue cobain, pretty much lah ya. Tapi ada satu olahraga yang actually gue stick to it, which is dari 2017 habis gue ngelahirin tuh, gue sampai sekarang strength training, angkat beban. Yang dulunya gue jujur ikutin itu karena kayak simple, gue pengen ibu habis ngelahirin pengen kurus, sesimpel itu.